Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada tahun ini, tahun ajaran 2021-2022, Universitas Nahdlatul Ulama bisa dipercaya oleh masyarakat untuk memperkuliahkan putra-putrinya di Universitas Nahdlatul Ulama dalam jumlah serapan mahasiswa baru yang alhamdulillah luar biasa. Kurang lebih 700 mahasiswa baru mendaftar sebagai mahasiswa baru Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo tahun ajaran 2021-2022. Tentu ini sesuatu yang sangat membanggakan dari kepercayaan masyarakat, amanat masyarakat, dan juga kerja keras dari seluruh tim yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama serta support dari seluruh kalangan di lingkungan Nahdlatul Ulama di Sidoarjo. Tetapi saya tidak hendak mengulas tentang prestasi yang diraih oleh Universitas dalam serapan mahasiswa baru ini. Apa yang diperoleh oleh Universitas Nahdlatul Ulama tahun ini bagi kita semua harus kita maknai sebagai tanggung jawab besar, amanat besar dari masyarakat mempercayakan putra-putrinya untuk kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Apa kepercayaan masyarakat itu? Tentu masyarakat sangat berharap putra-putrinya masuk di Universitas NU Sidoarjo ini, setelahnya nanti menjadi pemuda-pemuda, kader-kader generasi muda yang tangguh, yang mampu membaca dorongan-dorongan perubahan, mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan, memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan itu, masuk dalam dunia kerja, bisa menciptakan lapangan-lapangan kerja yang bagus, dan tentu saja menjadi anak-anak muda yang penuh potensi dan ketangguhan. Nah, dalam konteks inilah saya ingin memberikan ulasan reflektif agar ini betul-betul menjadi perhatian yang serius di kalangan Universitas Nahdlatul Ulama ini, bahwa capaian mahasiswa baru yang diperoleh Unusida tahun 2021-2022 ini sekali lagi adalah amanat yang besar yang di dalamnya mengandung tanggung jawab yang besar untuk memenuhi harapan-harapan masyarakat. Tentu pertanyaannya adalah, mampukah Universitas Nahdlatul Ulama memenuhi harapan masyarakat itu? Secara optimistik kita harus menjawab bahwa yakin insya Allah kita mampu memenuhi harapan itu. Nah, saya ingin menganalogkan secara sederhana proses mendidik para mahasiswa baru itu sampai pada masanya nanti menjadi keluaran yang memiliki ketangguhan, daya saing, dan kemampuan beradaptasi, sehingga menjadi generasi-generasi muda yang unggul. Bagaimana Unusida mampu memenuhi harapan itu? Kalau dianalogkan secara sederhana, seperti halnya satu proses produksi produk tertentu. Kita membayangkan ada bahan baku, lalu ada proses produksi itu sendiri, dan ada keluaran. Misalkan saya menganalogkan secara sederhana tentang alur
produksi produk, kita sebut saja membuat tempe, pasti dibutuhkan bahan baku yang bernama kedelai. Lalu ada proses pembuatan tempe itu dengan kebutuhan adanya mesin produksi, ditambah dengan bumbu, ditambah dengan lingkungan fisik, dan tentu saja ada tenaga-tenaga berkualitas untuk memproduksi tempe itu sesuai dengan standar yang diharapkan dalam keluaran. Nah, meskipun sebenarnya tidak bisa disimplifikasi secara sederhana itu, bahwa memproduksi tempe itu bisa dijadikan analog secara sederhana ya, tentang bagaimana memproduksi generasi muda di dalam proses-proses pendidikan di universitas. Tapi proses secara sederhana mungkin bisa kita analogkan seperti itu. Sekarang saya ingin mengulas satu persatu. Dari sisi keluaran, apa sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat secara umum? Tentu saja harapan setiap orang tua sebagai bagian dari masyarakat ketika menitipkan, memasukkan putra-putrinya di salah satu universitas, sangat berharap putra-putrinya kelak setelah keluar menjadi orang-orang yang berguna, tangguh secara umum. Secara khusus, mereka bisa menjadi sumber daya yang bisa memenuhi lapangan-lapangan kerja atau mampu menciptakan lapangan-lapangan kerja. Nah, bagaimana Unusida membangun keluaran itu? Ini tentu menyangkut standar visi dari universitas itu, khususnya Universitas Nahdlatul Ulama, untuk menciptakan keluaran dari universitas itu. Tentu secara khusus seluruh proses pendidikan yang berlangsung di Unusida, sebagaimana universitas-universitas yang lain, mengukur keberhasilan. Salah satunya keberhasilan keluaran, salah satunya adalah kemampuan keluaran itu untuk bisa masuk di lapangan-lapangan pekerjaan dan mampu gunakan perangkat pengetahuannya itu untuk memasuki lapangan-lapangan kerja itu dengan skill yang dimiliki. Unusida pun demikian. Setiap keluaran dari kampus Unusida dibekali dengan standar kemampuan untuk memasuki lapangan-lapangan kerja itu. Tetapi Unusida tidak cukup hanya itu. Ada bagian kedua yang sangat penting, yaitu setiap keluaran Unusida itu memiliki karakter yang kokoh, karakter yang kuat, satu karakter yang memiliki daya lentur untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Ini dua karakter yang tidak bisa dipisahkan menjadi keluaran Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, menariknya di sini, apa yang dimaksud dengan keluaran yang memiliki daya lentur terhadap proses-proses perubahan, kemampuan adaptasi terhadap perubahan, dan juga skill akademik yang dimiliki sebagai kompetensi tiap-tiap orang. Nah, keduanya
dipertemukan menjadi karakter yang secara khas ini menjadi produk Unusida itu. Nah, saya ke ujung, apa kaitannya dengan bagian bahan baku? Tentu saja untuk menciptakan satu produk yang berkualitas harus diawali dengan bahan baku yang berkualitas. Demikian juga bahan baku itu harus sesuai dengan kebutuhan penciptaan yang diharapkan menjadi keluaran yang bagus. Dalam hal ini, cara pandang terhadap bahan baku itu juga sangat menentukan apakah seseorang atau proses produksi itu memperlakukan dengan sebaik-baiknya bahan baku itu, ataukah dalam proses produksi itu mengalami proses-proses reduksi dan sebagainya. Ini sangat dipengaruhi oleh cara pandang kita terhadap bahan baku itu. Bagaimana Unusida memandang mahasiswa-mahasiswa baru? Tentu saja Unusida memandang mahasiswa-mahasiswa baru itu tidak sekedar sebagai komoditi, sekelompok pemuda, generasi muda yang datang ke kampus dengan beberapa biaya, lalu mereka nanti harus mengikuti proses mencetak dengan sistem yang telah ada. Nah, Unusida memandang mahasiswa-mahasiswa baru adalah human resources, yang bahkan kami menyebut mereka adalah kader-kader bangsa. Cara pandang ini tentu sangat mempengaruhi cara kami di dalam memperlakukan mereka. Jika sebagai komoditi dalam kami memandang, ini pasti akan sangat berbeda dengan cara kami memandang mahasiswa-mahasiswa baru itu sebagai kader-kader bangsa, kader-kader Nahdlatul Ulama. Apa perbedaannya? Sebagai kader-kader bangsa, kami akan tanamkan kepercayaan yang sangat tinggi kepada mereka bahwa mereka adalah generasi-generasi, individu-individu yang memiliki potensi yang sangat kuat, memiliki visi untuk memajukan bangsa. Nah, oleh karena itu, cara pandang ini akan mempengaruhi cara kami memperlakukan mahasiswa-mahasiswa baru itu. Mereka adalah kader-kader kami. Mereka adalah generasi-generasi penerus bangsa ini yang akan menentukan masa depan bangsa itu. Sehingga tidak main-main kita di dalam memperlakukan mahasiswa-mahasiswa baru itu di dalam proses-proses pembelajaran sehari-hari. Tetapi ini tentu juga akan dipengaruhi oleh motivasi mahasiswa itu sendiri. Sebagai human resources, individu-individu ini tentu saja memiliki kemerdekaan dalam mereka menentukan visi. Setiap mahasiswa baru yang datang ke Unusida tentu memiliki seperangkat motivasi masing-masing, memiliki visi masing-masing, memiliki potensi masing-masing, dan juga memiliki karakter-karakter dasar masing-masing. Maka pada tahap awal ini keduanya harus bertemu. Motivasi setiap individu mahasiswa baru harus bertemu menjadi bagian yang satu dengan visi universitas itu, yaitu menjadi generasi-generasi muda, generasi penerus bangsa yang memiliki tugas tanggung jawab untuk memajukan bangsa ini.
Maka visi ini harus tertanamkan bahkan pada saat hari pertama mahasiswa itu memasuki Unusida. Visi ini harus terpatri di dalam pikiran dan juga imajinasi. Mahasiswa Unusida perlu memiliki imajinasi yang sama dengan imajinasi yang dimiliki oleh universitas, yaitu setiap mahasiswa baru adalah calon-calon pemimpin bangsa, kader-kader penerus bangsa. Nah, jika ini sudah bertemu, lalu tinggal bagaimana proses untuk menciptakan sumber daya manusia yang baru ini ke dalam proses pendidikan yang memungkinkan mereka dicetak memperoleh visi keluaran yang diharapkan. Di dalam lingkungan pendidikan kita perlu berbicara tentang ekosistem, yaitu masing-masing sistem di dalam lingkungan Unusida ini satu sama lain saling bertaut menjadi suatu ekosistem yang mampu menciptakan karakter yang kuat itu. Ada subsistem fisik, sarana prasarana, tempat perkuliahan, ada tempat-tempat kita ciptakan ruang-ruang di mana mahasiswa bisa bertemu, bersilaturahmi, berkumpul, berdiskusi. Ada tempat-tempat nongkrong mahasiswa di mana mahasiswa bisa saling bertemu, berdiskusi. Ruang-ruang perkuliahan di mana mahasiswa bisa mengikuti proses-proses kuliah secara baik dan menyenangkan. Itu adalah lingkungan fisik yang kita ciptakan. Selain itu, setiap mahasiswa baru akan berkumpul di awal itu di program studi dan fakultas yang ada. Di dalam ruang program studi fakultas ini, mahasiswa saling bertemu secara fakultatif. Tetapi sebagai satu ekosistem, mahasiswa tidak cukup hanya membatasi dirinya di dalam interaksi yang bersifat fakultatif atau bahkan hanya berinteraksi dengan sejawatnya di program studi tidak cukup. Mahasiswa harus membuka diri, membuka silaturahmi, berinteraksi secara interdisipliner dengan fakultas-fakultas lain, bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa di fakultas lain. Dalam membangun karakter yang kuat itu, kita membutuhkan proses-proses mahasiswa itu bisa berinteraksi, tidak cukup hanya dengan fakultas saja. Maka bertemulah, ini khusus kepada saudara-saudara mahasiswa baru, jangan batasi diri hanya untuk berinteraksi dengan fakultas atau di program studi. Selain itu, proses-proses pendidikan, pengajaran yang ada di universitas ini telah diciptakan sedemikian rupa untuk tidak menempatkan dosen atau ruang-ruang kuliah sebagai sumber pengetahuan yang tunggal. Dosen-dosen telah menempatkan diri untuk menjadi pendamping para mahasiswa, menjadi teman berdiskusi, mengembangkan ilmu pengetahuan. Mahasiswa pun demikian.
Jangan hanya membatasi diri untuk mengembangkan pengetahuan itu di ruang-ruang kuliah saja. Jangan jadikan dosen itu hanya sebagai sumber pengetahuan yang tunggal. Banyak sumber-sumber pengetahuan yang bisa diakses oleh mahasiswa. Rajin-rajinlah mahasiswa itu untuk mengakses sumber-sumber pengetahuan. Apalagi sekarang ini di era digital, sumber-sumber informasi dan sumber-sumber pengetahuan itu bisa diakses secara bebas oleh siapa saja. Jadikan dosen itu sebagai teman berdiskusi. Dosen akan menjadi pendamping dalam mengembangkan diri. Jangan hanya menjadikan ruang-ruang kuliah itu sebagai sumber-sumber pengetahuan tunggal. Anda akan rugi. Kembangkan sumber-sumber pengetahuan itu. Baca, akses informasi-informasi, dan kembangkan pengetahuan-pengetahuan baru dalam ruang-ruang kuliah, diskusi-diskusi dengan dosen, dan juga bentuk kelompok-kelompok diskusi, kelompok-kelompok kajian sesama mahasiswa, dan yang sangat memungkinkan secara multidisipliner. Jika Anda mahasiswa Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ketika bicara tentang pendidikan, tentu saja ada sasaran manusia, ada pembicaraan, ada bagian penting untuk didiskusikan oleh para mahasiswa. Tetapi para mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan pun membutuhkan teknologi, digital teknologi, yang itu secara disipliner dimiliki oleh Fakultas Ilmu Komputer. Maka di era perubahan seperti ini tidak bisa mahasiswa hanya membatasi dirinya mengembangkan pengetahuannya itu hanya secara fakultatif saja. Sebagai pengetahuan dasar yang pokok, oke-oke saja. Tetapi harus mengembangkan diri dengan mengembangkan pengetahuan itu secara multidisipliner. Berinteraksilah dengan mahasiswa-mahasiswa dari fakultas-fakultas lain, Fakultas Ilmu Komputer, mahasiswa-mahasiswa baru di Fakultas Teknik. Ketika berbicara tentang kebijakan-kebijakan teknologi, penerapan ilmu-ilmu teknik, penggunaan ilmu teknik secara terapan, itu juga membutuhkan analisis kajian pada disiplin-disiplin yang lain seperti disiplin ekonomi. Bagaimana suatu teknologi itu pasti mau tidak mau juga akan berdampak kepada urusan-urusan ekonomi. Maka dengan cara itu setiap mahasiswa Unusida akan memiliki kemampuan, kecakapan dalam analisis suatu masalah secara multidisipliner. Nah, selain itu sebagai suatu ekosistem, Unusida juga membangun lingkungan dalam aktivitas kemahasiswaan dan untuk menampung kebutuhan-kebutuhan pengembangan dan potensi diri. Ada UKM-UKM, terlibatlah dari UKM-UKM itu untuk mengembangkan diri. Di UKM Anda akan bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa dari fakultas yang lain, yang memungkinkan untuk terjadinya pertemuan yang lebih luas. Selain itu, ada fasilitasi-fasilitasi dari kampus untuk pengembangan mahasiswa yang berprestasi. Kampus selalu mensupport usaha-usaha kebutuhan mahasiswa di dalam upaya untuk mencapai prestasi-prestasi maksimal. Di tahun 2021 ada salah satu mahasiswa Unusida yang mencapai prestasi yang luar biasa di ajang Pilmapres tahun 2021, mencapai ajang tingkat nasional, dan di tingkat Jawa Timur mahasiswa Unusida mencapai peringkat pertama. Ini luar biasa.
Ini adalah bagian dari ekosistem yang kita bangun secara terus-menerus untuk memproduksi mahasiswa-mahasiswa itu memiliki kemampuan yang unggul, mengembangkan potensi yang ada. Dan selain itu ada proses-proses pendidikan keaswajaan yang sangat penting, memberi arah fikroh, sebab kita memiliki visi menciptakan mahasiswa yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan yang kuat, tapi di sisi lain memiliki fikroh an-nahdiyah sebagai landasan berpikir yang kuat. Ini jika bisa kita raih, mahasiswa-mahasiswa baru bisa ada di dalam ekosistem pendidikan yang ada di Unusida, saya yakin keluaran Unusida akan menjadi kader-kader yang unggul. Saudara-saudara mahasiswa baru, ini adalah proses-proses yang secara keseluruhan harus secara cermat mahasiswa-mahasiswa baru memilih, dan ini menjadi tanggung jawab universitas dalam fasilitasi pengembangan potensi mahasiswa yang secara sistem itu berusaha secara terus-menerus dimatangkan menjadi sistem yang baik di Universitas Nahdlatul Ulama. Penuh semangat, yakin bahwa setiap mahasiswa Unusida akan menjadi kader-kader bangsa yang unggul, menjadi generasi-generasi muda sebagai problem solver atas persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, dan itu yang ingin diraih oleh Unusida. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.